Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizal Rizal Muhammad. Hari ini kita bakal bahas 7 fakta hubungan antara negara Indonesia dan Malaysia dari channelnya Data Fakta. Nah, kalian jangan lupa juga follow Instagram kami di atas. Sebelum itu jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Kalau kalian mendengar nama Indonesia Malaysia, apa sih yang ada di pikiran kalian terkait relasi kedua negara serumpun ini? Apa tuh? Ya oke lah kalau kita bilang kedua negara ini seringkali cekcok dingin ya. Tapi tidak hanya itu sih. Nah karena itulah kali ini Data Fakta akan mengulas terkait fakta relasi antara Indonesia Malaysia dalam video kali ini. Konflik Federasi Malaysia. Konflik Federasi Malaysia. Kita akan belajar sejarah lagi nih sedikit. Inggris sempat mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Tapi rencana Inggris ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Indonesia tidak setuju kalau Inggris masih ada di kawasan ini karena akan memperpanjang imperialisme dan kolonialisme. Perundingan dan diplomasi pun dihelat melibatkan PBB. Tapi belum selesai diplomasi itu, celakanya Malaysia sudah mengumumkan bahwa pada 16 September 1963 mereka akan mengumumkan pembentukan negara Federasi Malaysia. Jelas saja ya, ini membuat Soekarno marah. Sehingga Bung Karno memutuskan segala bentuk hubungan diplomasi dengan Malaysia. Demo besar-besaran pun digelar di Indonesia. Bahkan Soekarno mengumumkan propaganda yang sangat keras untuk Malaysia. Kedutaan besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Bahkan kedutaan besar Malaysia pun diserang pada 25 September 1963. Kalian tahu berapa lama seteru ini berlangsung? Lumayan lama. Konflik ini berlangsung sejak tahun 1962 hingga tahun 1966. 4 tahun. Bentuk ASEAN. Nah, konflik Indonesia-Malaysia mulai diakhiri saat Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Soeharto mengirim 2 pejabat tingginya, yakni Ali Murtopo dan Adam Malik, untuk menyelesaikan kontrak perdamaian dengan Malaysia di Bangkok. Kalian harus tahu kalau pada 28 Mei 1966 dihelat sebuah perundingan di ibu kota Thailand, Bangkok, antara Indonesia dengan kerajaan Malaysia. Nah, Ali Murtopo saat itu mengusulkan peluang untuk membentuk sebuah organisasi regional. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga agar tidak lagi terjadi konfrontasi antara negara di wilayah Asia Tenggara. Ide Ali Murtopo disambut baik oleh 5 negara. Nah, dari sinilah berdiri ASEAN dengan pendirinya yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Jadi kalian tahu kan kalau berdirinya ASEAN, organisasi negara-negara Asia Tenggara ini salah satu pemicunya adalah konflik 2 negara tetangga Indonesia dan Malaysia. Kirim guru. Nah, untuk betul-betul menormalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia, Presiden Soeharto datang berkunjung ke Malaysia. Kedatangan Soeharto itu disambut baik oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Nah, ada yang mengejutkan nih ketika Soeharto bertemu dengan Tun Abdul Razak. Ternyata dalam kesempatan itu, Tun Abdul Razak meminta Indonesia dalam tanda kutip mengekspor guru-guru Indonesia ke Malaysia. Permintaan Malaysia ini karena saat itu negeri jiran memang masih kekurangan tenaga pengajar yang profesional. Sementara Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia, utamanya para tenaga pengajar yang telah menamatkan hingga gelar sarjana bahkan tingkatan magister. Jadi dahulu orang-orang Malaysia itu belajar sama orang Indonesia ya. Nah, kerjasama impor guru dari Indonesia ini terus berlangsung bahkan pada masa Menteri Daud Yusuf menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1978 sampai 1983. Mengajar di Malaysia bisa dibilang enak sih, soalnya guru-guru Indonesia yang mengajar di Malaysia memperoleh fasilitas yang memadai seperti rumah dan kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan nih kabarnya, gaji guru-guru Indonesia pada saat itu sebesar $900 Malaysia. Menggiurkan kan? Banyak dong. Mau 3 juta sih. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, betul. Kedua negara ini bertetangga dan dekat sekali jaraknya. Bahkan dahulu pada tahun 1961, Kalimantan sempat dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah.
Nah, yang selalu jadi masalah bagi Malaysia Indonesia adalah sengketa terkait perbatasan wilayah. Salah satu konflik dengan Malaysia adalah terkait sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Ada yang pernah dengar tentang sengketa ini? Kalau tidak, mari simak baik-baik lagi ya ulasan kami. Nah, dua pulau yang terletak di Laut Sulawesi itu telah menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969. Di tahun itu, Malaysia pertama kali mengklaim pulau itu sebagai wilayah kedaulatannya. Namun sempat senyap. Tapi ribut-ribut perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan ini kembali memanas pada tahun 1991. Saat itu, Malaysia kedapatan membangun sejumlah fasilitas pariwisata di Pulau Sipadan. Lama konflik, akhirnya pada tahun 2002, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ memutuskan gugatan Sipadan dan Ligitan dimenangkan oleh Malaysia. Soal kebudayaan. Waduh, ini nih. Budaya. Indonesia dan Malaysia itu sama-sama Melayu ya. Apalagi dari segi geografis, dua negara ini dekat sekali. Dan kenyataannya soal kebudayaan, dua negara ini juga terbilang amat dekat. Bahkan ya tercatat, paling tidak Malaysia sudah 7 kali mengklaim budaya Indonesia sejak tahun 2007. Malaysia pernah mengklaim kesenian Reok Ponorogo pada November 2007. Terus disusul klaim atas lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange pada Desember 2008. Tidak cuma itu, tari pendet dari Bali juga sempat diklaim pada Agustus 2009 lewat iklan pariwisata Malaysia Truly Asia. Bahkan kabarnya tari zapin, rendang, gamelan, dan cendol pun tercatat dalam akta budaya Malaysia. Begitulah yang terjadi dalam relasi kita dengan Malaysia. Tapi kita juga berukun-rukun ria saja ya, tidak melulu bersengketa. Buktinya, karena bahasa kita sama, maka kita mendirikan Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia atau MADBIM. Ini adalah sebuah badan yang dibentuk untuk merancang dan memantau perkembangan bahasa Melayu. Organisasi ini didirikan pada tanggal 29 Desember 1972 setelah MOU antara Tun Hussein On, Menteri Pendidikan Malaysia, dan Masuri Saleh SH, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perairan Ambalat. Ada yang masih ingat sengketa kita dengan Malaysia terkait perairan Ambalat? Wilayah perairan Ambalat yang terletak dekat perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah juga menjadi biang cekcok RI Malaysia. Dan ternyata kemelut soal blok laut kaya minyak seluas 15.000 km persegi di Selat Makassar ini sudah terjadi sejak dekade 1960-an. Konflik semakin panas ketika Malaysia membuat peta tapal batas kontinental dan maritim baru dengan memasukkan blok Ambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979. Ini tentu saja menuai protes dari Republik Indonesia. Seterus soal perairan Ambalat ini kembali mencuat dan memanas saat 9 jet tempur Malaysia menerobos kawasan Republik Indonesia pada tahun 2015 lalu. Tapi begitulah, hingga hari ini solusi terang untuk konflik perairan Ambalat ini belum jua ditemukan. Menurut kalian apa nih solusinya? Forum bersama. Salah satu upaya untuk menjaga kerukunan antara dua negara adalah dengan rajinnya dihelat forum-forum yang melibatkan Indonesia dan Malaysia, juga negara lainnya yang bertetangga. Salah satunya SEA Games, Forum Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Atau acara lain, misalnya Anugerah Planet Musik, Liga Dangdut Asia yang dihelat oleh salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Liga Dangdut gak ada Kalian tahu Asia. kan kalau lagu-lagu Dangdut Indonesia Akademi dan Asia. produk entertainment lainnya terbilang laku di negeri jiran sana? Kalian juga tahu kan kalau beberapa seniman Malaysia mengukir prestasi di Indonesia. Meski tidak jarang, terkadang masih ada saja konflik-konflik dalam forum ini. Sebut saja ketika pelaksanaan SEA Games di mana Malaysia menjadi tuan rumah. Saat itu bendera Indonesia tercetak terbalik dalam buku panduan SEA Games 29 yang dibagikan kepada para pejabat yang hadir dalam pembukaan SEA Games 2017. Namun atas itu Malaysia segera meminta maaf. Namun marah orang Indonesia terlanjur mencuat ya. Sebenarnya bukan saling membenci sih ya, karena yang saling membenci itu paling segelintiran orang aja Orang kan. yang tidak suka Indonesia dan Malaysia itu berdamai. Aku sebenarnya pun mau bahas kayak gini udah bebuih, maksudnya tak tahu lagi nak bahas apa. Coba kalian cek ya video di sini, itu kita udah pernah bahas ya sedikit sama dengan kayak gini ya kan.
itu viewsnya juga gede, jadi banyak yang nonton waktu itu. Jadi kalau kita bahas 2 kali pun kayaknya bakal bosan ya kan. Iya betul sekali. Tapi yang perlu diingat adalah Indonesia bermasalah dengan Malaysia ataupun sebaliknya, itu dua negara ini ngambil tindakan pasti Pasti dengan ada sebabnya iya, gitu kan. Pasti mereka tuh mengambil tindakan tuh pasti ada lebih gimana ya bilangnya ya. Ada penyebabnya lah gitu. Penyebabnya gitu. Bukan sesuka hati aja bukan sembarang gitu aja gitu loh. Dan pastinya nggak ada yang mau Indonesia dan Malaysia itu bertengkar atau saling membenci. Sebenarnya ada yang Tapi orang-orang yang iri. tidak orang-orang yang iri dan orang yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya orang-orang yang syirik lah gitu. Tapi kalau pada dasarnya pastilah Indonesia dengan Malaysia itu bersaudara gitu kan. Apalagi Jadi kan sama-sama Melayu. itulah pokoknya guys. Jadi sayang banget kalau serumpun tuh begaduh gitu kan. Janganlah sampai ya. Apalagi kan kami ini kayak suka banget sama Malaysia. Begitupun sebaliknya. Sama seperti yang kemarin kan, yang terakhir itu kalau nggak salah konflik yang lagu Indonesia. Ternyata kan orang Indonesia Iya, sendiri gitu. nah. Nah itu penyebabnya kenapa kita tidak mereaction guys, karena itu isu yang panas. Aku pun tak mau Dihujat. bukan dihujat, tapi Kayak ya sih dihujat, cuma dijahat. nggak mau dibilang ngambil views gitu. Bukan mengambil views, tapi ini kita membenarkan suatu hal yang memang benar terjadi. Gini, kalau misalnya aku di komen atau kita di komen kalian tuh nge-reaction Malaysia cuma mau ngambil viewsnya doang. gitu, dikit-dikit Nah kalau views. misalnya mau nge-reaction tentang Malaysia karena views, kenapa kita nggak ambil video yang tentang lagu Indonesia dilecehkan kemarin? Nah kalau kita misalnya ambil video itu untuk di-reaction, kita sendiri yang malu. Karena apa? Pelakunya orang Indonesia sendiri Negara kita. yang memfitnah Malaysia gitu. Padahal kan ya gitulah, dia membawa nama Malaysia sebagai pelakunya, padahal pelakunya orang Indonesia. Kan jadi malu kalau kita yang mereaction video ternyata pelakunya orang Indonesia sendiri gitu. Makanya pada saat itu kita tidak ambil videonya, bukan tidak ambil tahu, tapi ya udahlah isu panas, tunggu beberapa hari dulu. Karena kalau kita ambil bahas, oh ternyata yang pelakunya adalah orang Malaysia, taunya beberapa hari udah ketangkap pelakunya orang Indonesia. Kan jadi malu sendiri gitu. Makanya kita ngambil info tuh nggak boleh secara langsung gitu, nggak boleh gitu aja, kita harus nyelidiki lagi. Nggak boleh secara mentah-mentah gitu lah pokoknya guys. Harus be smart pokoknya, jadi orang harus nggak boleh pandai-pandai lah ya. Tapi orang Indonesia juga sih yang cepat panas. Aku itu jujur ya, bukan karena mau Allah itu pasti mau jilat Malaysia makanya ngomong itu nggak gitu. Tapi emang iya waktu itu orang Indonesia langsung panas gitu kan. Tapi sih aku jujur emang nggak sama sekali langsung ternyata Malaysia gini, nggak gitu aku waktu itu. Karena aku tahu pasti ada sesuatu. Ternyata terjawab setelah beberapa hari kan langsung ketangkap pelakunya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Boleh bantu like, comment dan subscribe.